berbunga-bunga, lubuk hatiku usah. Ya, dan ditanyakan apa enggak? Jadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu bisa barang, bisa juga dalam bidang jasa ya. Nah, selanjutnya kegiatan produksi dan distribusi itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Proses produksi melibatkan produsen dan pekerja produksi. Jadi contohnya misalnya pabrik. Pasti kalau pabrik itu kan membutuhkan tenaga manusia untuk mengolah barangnya. Nah, jadi itu menyerap tenaga kerja. Jadi mengurangi tingkat pengangguran. Jadi keduanya dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Begitupun dengan kegiatan distribusi. Proses panjang distribusi yang dimulai dengan agen sebagai penjual langsung dari produsen ke pedagang grosir. Nah, nama lain kayak reseller itu sama dengan kayak grosir. Jadi grosiran, dia belinya banyak. Lalu ke pedagang ecer. Nah, kalau pedagang ecer ini sedikit-sedikit. Jadi contohnya seperti tadi ya, Zakia. Zakia itu adalah produsennya atau pabriknya. Terus dia menjadi agennya. Alia mengambil barang dari, jadi Zakia menjual barang kepada Alia. Zak, didengarkan ya, sambil makan ya, didengarkan ya. Jadi contohnya, misalnya Zakia ini punya pabrik ya kan. Terus Alia itu sebagai agennya. Jadi Zakia itu menjual barang produksinya itu kepada Alia. Lalu Alia itu menjual barangnya secara grosiran kepada Nabila. Jadi Nabila tuh grosiran. Jadi kalau Nabila ngambil ke Alia tuh banyak-banyak. Nah, lalu setelah itu Nabila kan pedagang grosiran. Setelah itu Safa itu membeli barang yang dari Nabila secara ecer atau sedikit. Jadi misalnya satu kardus itu Safa membeli dari Nabila. Nah, terus Safa menjual barangnya kepada teman-temannya satuan, misalnya teh botol dijualnya misalnya kayak Hafiza beli satu teh botol, Yumna beli satu, Salsa beli satu, Quinsyah beli satu. Nah, itu adalah eceran. Jadi satuan ya. Kalau eceran itu sama dengan kayak satuan. Nah, semua tahapan distribusi dapat dijadikan lapangan pekerjaan oleh masyarakat. Semua mendapat penghasilan, baik pedagang besar maupun pedagang kecil, untuk memenuhi kebutuhannya. Distribusi yang merata ikut mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Oke, tentang ini sudah paham ya? Distribusi, konsumsi, dan produksi? Ya. Ustazah, kalau grosir sama rombengan tuh sama aja kah? Atau beda? Beda. Kalau rombengan itu barang bekas. Oh. Kalau grosiran apa, Ustazah? Kalau grosiran tadi misalnya, contohnya tadi kan Zakia punya pabrik. Terus Zakia tuh menjual barang yang diproduksi itu kepada Alia. Alia itu sebagai agen. Terus Nabila membeli barangnya itu kepada Alia secara grosir, secara besar. Jadi ngambil Nabila ini penjual. Nah, terus Safa membeli barang-barang Nabila secara eceran. Nah, terus nanti Safa ini menjual kepada Yumna, Salsa, Diba, Ariba, Winsha, Devika, Hafiza, Niori. Mereka tuh membelinya satuan kepada Safa. Oh, paham, saya sudah paham, Ustazah.
Jangan joget TikTok terus, Zak. Dengarkan, Zak. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 79. Nah, dikerjakan Sudah, dulu. Ayo aplikasikan. Nomor 1, kegiatan produksi adalah ditulis. Mana? Oh ini. Di halaman 79, ayo aplikasikan. kerjakan sama-sama Kak Ustazah, apa kerjakan sendiri tugasnya? Sama-sama. Tugas aja loh. Apa pengertiannya? Kegiatan produksi adalah Kegiatan yang mengolah bahan Kegiatan yang jadi atau barang membuat jadi. dari barang mentah menjadi barang jadi. Betulkah? Yang mana nih sudah? Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. ya. Atau yang sudah jadi. Contohnya apa? Contohnya Yang mana sih dikerjakan saja? yang mana dikerjakan? Ya Allah Zakia, 79 Mbak Zakia. Oh yang Kan ini banyak ada ayo presentasi. Ayo aplikasikan. Nomor 2, contoh dari kegiatan produksi adalah Cepatnya Ustazah nomor 2. Dari kegiatan produksi. pengrajin kayu yang ngebor. mengolah pengrajin mebel yang mengukir pengrajin menjadi kayu. sesuatu barang. Pengrajin kayu. Itu kalau produksi juga pengrajin kayu. Nomor 3, kegiatan distribusi adalah Cepatnya menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukan barang contohnya produksi apa? atau konsumen. Contohnya apa? Oh my god. Contoh dari kegiatan distribusi apa? Contoh dari kegiatan distribusi adalah menjual barang. Menjual mebel atau toko mebel. oh Atau barang-barang yang tadi. Nomor 5. Bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan disebut Apa? Contoh bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kayu. produksi. Oh my god. Produksi. Produksi napi. Salah. Produksi. Oh my god. Bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan disebut produksi. Atau pagi. Ayo rumuskan kalau gitu Zah. Ayo. Dibuka halaman 83. Sudah Zah. Zah. Semuanya punya buku kan? Sudah ada yang Zah. Oke, dibaca masing-masing. Oke. Saya kasih waktu 5 menit dibaca sampai halaman 84. Di-on kan kameranya ya. Ya Ustazah. Kayak yang alam yang gini.
penghuni kegiatan ekonomi masyarakat, kekayaan alam yang dimiliki diciptakan untuk produksi makanan khas daerah tersebut. Daerah pantai misalnya banyak menghasilkan produk makanan berbahan dasar ikan. Daerah pegunungan menghasilkan makanan berbahan dasar buah dan sayuran. Keragaman ini seperti tarian daerah. Setiap daerah memiliki kain khas yang menggambarkan budaya. Biasanya memiliki kain khas. Saya kan suka yang laku. Warna kain ya. Ada 33 kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang terlihat. Kita foto dulu guys. Iya bunda. Satu kain. Selatan, Songket Palestina, sudah. Sudah selesai Sudah, kan? Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah. Saya paling suka yang kedua. Oke. Jangan selfie dulu, Mbak. Oke ya, dari sini kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki di suatu wilayah menciptakan produksi makanan khas daerah tersebut. Daerah pantai misalnya banyak menghasilkan produk makanan berbahan dasar ikan. Daerah pegunungan banyak menghasilkan produk makanan berbahan dasar buah atau sayuran. Keragaman ini juga tampak dari warna pakaian daerah dan properti tari daerah. Setiap daerah juga memiliki kain khas yang menggambarkan budaya dan kekayaan alamnya. Biasanya, kekayaan dan adat istiadat suatu daerah tergambar dari corak atau warna kain yang dihasilkan. Berbagai kain tradisional Indonesia. Ada 33 kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan 33 kain tersebut diantaranya adalah batik, ulos, songket, tenun ikat, dan termasuk beberapa kain yang telah sulit ditemukan. Salah satu kain yang sudah sulit ditemukan adalah kain dari kulit kayu di Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Kain ini langka karena pohon yang kulitnya digunakan untuk membuat kain tersebut sudah langka akibat hutan yang telah rusak. Penetapan ini upaya melindungi dan mendorong masyarakat untuk melestarikan kain tradisional. Nah, di bawah ini berikut ada beberapa contoh kain tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, ada kain kulit kayu dari Sulawesi Tengah. Jadi ini bahan dasarnya itu dari kulit kayu ya. Jadi misalnya nanti kalau kalian ingin melihat, mengeceknya di internet ini ya, sumbernya di https www.tribunnews.com. Jadi bisa nanti kalian bisa Cari di Google kan Hah? Oh ya, Li. Yang kedua ada kain tapis dari Lampung. Nah, seperti ini corak dari kain tapis yang berasal dari Lampung. Lampung. Ya, Ini saya suka yang dua. kain tapis. Yang keempat ada kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Biasanya ini batik sasirangan, biasanya banyak ya ditemuin. Nah, yang keempat ada songket pandai sikek dari Sumatera Barat. Jadi motif khasnya seperti ini ya, songket. Bunga-bunga. Terus ada
ulos Batak Toba dari Sumatera Utara. Nah, kalau kain ulos ini biasanya ditenun cara pembuatannya, masih tradisional. Jadi makanya biasanya kalau ulos ini lebih mahal. Iya, warnanya. Terus ada endek dari Endek. Bali. Endek Kain Ustazah. endek dari Bali. Endek. Ada lagi lurik. Jadi batik Hendrik. lurik dari Yogyakarta. Oh, itu saya sering lihat tuh, Ustazah. Ya, kalau batik lurik biasanya masih banyak ya. Jadikan Iya topik. banyak, ada yang kayak pakai peci. Kalau batik lurik masih banyak. Ya banyak lurik. sekali saya lihat Ustazah batik lurik tuh. Ya. Oke, lanjut. Saya pernah lihat Ustazah di film-film dijadikan kain Oh, jenazah. film-film yang kayak cerita dulu tuh nah, sudah sering. Enggak, itu tuh film yang meninggal tuh. Kalian bisa Kak, di share screen-annya apa? Share screen kami pembelajaran 4 fokus pembelajaran PPKN ayo telaah. Iya, kalau yang batik lurik nih banyak di film-film saja. Terus lanjut. Ayo. Nah, jagalah kebersihan. Dibaca dulu itu, jagalah kebersihan. Kenapa sering ada nama SD itu bahagia di sini? Gimana tuh Ustazah? Jagalah kebersihan halaman berapa? 87. dong. Tampak deretan meja dan kursi. Mari kita bahas. Bagian nih, Bang. Tanya halaman. Kenapa tuh? 87. Anak siapa tuh? Mamanya lah. Halo. Kelompok pendapatan Ini kegiatan lihat. Ustazah, kok ini terbuat dari kayu kau Ustazah? Apa? Apa kayu? Yang mana? Kok Yang ini, yang Alia pegang ini. mana ada? yang coklat itu Ustazah. Kayu kan Ustazah? Rumah kok kayu? Rumah kok kayu? Memang, baca. Ustazah izin sebentar ya Ustazah, oke? Nanti juga melengkapi hubungan dengan banyak perumahan karena dan menjadi berbeda karena semua orang Yuna, Riba, dibaca bukunya. Halaman 87, Safa. Fa, baca bukunya Fa, halaman 87 Fa. Udah Ustazah. Sudah selesai Kak? Ya. untuk membantu Tunggu Ustazah, saya belum selesai, baru mau Tunggu baca. Ustazah, saya belum selesai baca. Ya sudah cepat. Prophet Indonesia lalu lalang sibuk menuntut di pojok akhirnya tampak orang tua murid juga hadir sekolah. Hari ini ada kegiatan pameran budaya yang dilakukan oleh siswa. Udah baru kau baca Zak. Iya baru aku habis kemana ya, ada tahu lah. Ada sebagai ke daerah ada poster berisi informasi peta daerah dan keterangan gambar bagian nama makanan. Anak-anak juga melengkapi pajangan dengan miniatur rumah adat, makanan dan senjata khas daerah. Suasana menjadi lebih meriah karena semua orang tua dan anak-anak menggunakan pakaian daerah. Kegiatan yang dimulai itu penampilan tarian yang menyanyikan dari daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
menampilkan tarian dengan penonton yang menambah semangat para penari. Para pengunjung melanjutkan kegiatan dengan berkeliling ke setiap tempat pameran. Sudah siap para petugas yang ditunjukkan untuk memberi informasi. Para pengunjung mendapatkan informasi tentang budaya mereka juga dapat Nanti kalau misalnya ketemu baru dicabut. Hari ini semua bergembira dan bangga dengan keragaman budaya Indonesia. Semua saling bekerja sama untuk menyelenggarakan acara pameran budaya. Semua saling menghormati budaya masing-masing. Oke, silakan dibuka. Ayo eksplorasi. Temukan minimal 5 keragaman yang ada pada gambar cerita tentang pameran budaya di Indonesia di sekolah Ika dan kawan-kawan. Minimal 5 keragaman. Sekolah Ika. 5 dulu. Halaman berapa? Mana ada bacaan Ika ya? Maksudnya apa sih? Ustazah. Ini ini di halaman 87 ini seharusnya judulnya tentang pameran budaya Indonesia. Apa Ya ini janganlah kebersihan. Dari mana ada bersihnya di sini sudah. Nah, sekarang coba cari 5. Yang pertama apa? Cari 5 keragaman. Pameran budaya. Pameran budaya, boleh. Pameran budaya. Terus yang kedua apa? Ini disuruh apa sih sudah? Nulis. Keragaman. Mengisi kilo ya. Keragaman. Maksudnya keragaman Orang tua apa hadir sih? menyaksikan pameran. Hah? Kayak gini contohnya nomor 1, anak-anak melengkapi pajangan dengan miniatur rumah adat. Ya, bocil efek. Oh, kalau misalnya saya jawab ini tugas ke saya. Enggak. Tugas saja, tugas. Pulpen saya hilang. Nggak tahu lah, sudah. Nah, kayak gini. Contohnya apa lagi yang kedua? Orang tua hadir menyaksikan pameran. Pameran boleh juga. Kalau misalnya saya jawab kalau saya jawab Semua orang tua dan anak-anak menggunakan pakaian daerah. Ada kan di situ? Ada. Ada ustazah. kalau misalnya saya jawab kegiatan pameran dimulai dengan Ada penampilan tarian dan nyanyian dari setiap kelompok. Nah, boleh juga tuh ditulis. pulpen saya hilang. Pengunjung mengelilingi setiap tempat pameran. Itu ustazah. Begini kegiatan pameran dimulai dengan penampilan tarian. Oh ya. Mulai dengan penampilan Dan pameran. Ini nggak ketemu pulpen saya, Ustazah. Kamu yang masa pulpennya di sini kan tidak mungkin tuh Zak. sepertinya ini guys, pulpennya guys. Apa lagi? Pengunjung berkeliling ke setiap tempat pameran. Boleh. Masuk kata masuk. Semua bergembira dan bangga dengan keragaman budaya Indonesia. Boleh. Semua
semua saling bekerja sama untuk menyelenggarakan acara pameran budaya? Yo, boleh juga itu. Semua saling menghormati budaya masing-masing? Ya. Oke, sudah itu dari saya. Astagfirullah. Terus selanjutnya Selanjutnya sudah? Selanjutnya silakan dibuka yang ini. Di halaman Apa sudah? ini, aku bangga memakai batik, aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia sarangnya. Oh my god. Saza, saya izin mau kencing, mau pipis. Nah, ini ya, aku bangga, ini adalah contoh poster di sini. Aku bangga memakai batik, aku cinta produk Indonesia. Ini adalah batik khas kita, batik JS IT. Nah, poster tersebut berisi ungkapan kebanggaan dan kecintaan terhadap produk Indonesia. Melalui poster, kita bisa mengajak orang lain untuk ikut serta mencintai dan menggunakan produk-produk Indonesia. Melalui poster juga, kita bisa mengenalkan berbagai produk Indonesia. Ikut mengenalkan dan mencintai produk Indonesia, termasuk sikap cinta terhadap negeri. Dengan demikian, kita ikut memajukan perekonomian masyarakat Indonesia dengan cara apa? Dengan cara kita membeli produk-produk lokal. Kalau kita membeli produk-produk lokal, maka kita menghidupkan UMKM atau kita memajukan perekonomian kita. Jadi kita harus bangga kalau kita itu memakai produk lokal, bukan produk buatan Cina atau buatan luar negeri. Ustazah, kalau misalnya kita ngefans sama orang Korea? Ya ngefans sih ngefans, tapi jangan terlalu Sampai halu. ngefans sama Rasulullah. Nanti orang Korea tuh tidak bisa menyelamatkan kita pada saat hari kiamat. Cintai produk lokal. Cintai produk lokal. Nah, jadi kalau misalnya kita ngefans itu pilihlah orang yang apa ya? Orang yang bijak, yang bagus, yang agama Islam. Nah, kayak gini ya, mencintai produk Indonesia untuk kemajuan bangsa. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Indonesia telah menghasilkan barang dari bidang pertanian, kehutanan, dan industri yang tidak kalah dengan negara lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya barang buatan negara Indonesia yang dijual ke luar negeri. Jadi kalau orang Indonesia menjual barangnya ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Jadi kalau kita menjual barang ke luar negeri itu Kalau namanya misalnya ekspor. itu apa sudah? Hah? Kalau kita menjual barang ke luar negeri itu namanya ekspor. Tetapi kalau kita membeli produk dari luar negeri itu namanya impor. Oh, kalau misalnya apa sudah? Apa ya tadi lupa saya? Nah, gini ya, kita dapat serta memajukan produk Indonesia dengan mencintai barang buatan dalam negeri. Mencintai buatan dalam negeri dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Selalu memakai barang buatan dalam negeri seperti tas, sepatu, pakaian. 2. Selalu merasa bangga saat memakai barang-barang dalam negeri. 3. Ikut serta mengenalkan dan mempromosikan produk dalam negeri di berbagai kegiatan. Jadi kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah,
Ustazah, kalau misalnya tiap hari. Ayo eksplorasi. Sini ya, berikut ini adalah gambar-gambar produk ekspor Indonesia. Jadi Indonesia itu mengekspor atau menjual rempah-rempah, kakao ini bahan dasar pembuatan coklat. Ini karet yang baru dipanen dari pohonnya. Karet sayur. Kerajinan rotan, ini tekstil, kain, jam. Nah, tugas kalian adalah ini ya, sebutkan contoh barang jadi yang menggunakan rempah, kakao, karet, rotan, tekstil, dan udang. Jadi nanti kalian mencari gambar contoh barang jadi rempah itu contohnya apa? Nanti digambar, digunting, ditempel, dikasih keterangan. Ya. Siapa Ustazah? Nggak bisa ambil dari internet aja kok Ustazah. Iyalah dari internet, terus nanti gambar dari internet itu silakan di-print. Oh, oke. Terus digunting, lalu ditempel di sini, di sebelahnya, misalnya contohnya rempah-rempah. Contohnya kakao. Bahan bakunya kakao. Contoh barang jadinya adalah coklat. Jadi kalian mencari gambar coklat, diberi keterangan. Barang jadi dari kakao adalah coklat. Dikasih penjelasan. Kalau misalnya coklat silver queen, saya bisa. Bisa, sembarang. Oke. Kalau misalnya kan di laptop tapi udah ditulis-tulis gitu boleh nggak Ustazah? Apa Cekuin? Kan di laptop tapi ininya juga ditulis sekalian boleh? Boleh. Ustazah, kalau misalnya kayak coklat bubuk tuh bisa kah? Sembarang lah Zaki ya, sembarang. Coklat silver queen aja Zakia. Oke, ada yang tanyakan lagi apa enggak? Ustazah saya mau tanya, kalau misalnya kita makan makanan asing kayak misalnya sushi gitu-gitu Ustazah. Yang makanan impor tuh itu namanya apa Ustazah? Tapi kan yang masak orang Indonesia, bahannya dari Indonesia. Mereka hanya idenya memasak masakan cita rasa luar negeri, tapi kan yang dimasak bahan bakunya dari Indonesia, ya masak juga orang Indonesia. Tapi kalau misalnya dia dari bahan aslinya Ustazah, Kenapa? kalau misalnya dia nggak pakai bahan Indonesia Ustazah, pakai bahan luar. Ya sebisa mungkin dikurang-kurangin, makan sayur aja yang banyak ditarakan. Ada kan Ustazah namanya itu Siska kan Ustazah, dia tuh makan barang impor terus Ustazah. Ya enggak usah diskakol. Yang dilihat diskakol. Kok jadi mari kita coba. Itu tidak usah ditiru. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Penutup majelis. Baik, jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan ditumpuk tugasnya biar tidak menumpuk pada saat pengumpulan ya. Jadi pada saat hari tugas dikerjakan juga hari ini. Iya, kan tugasnya itu Tozak. Nanti dikumpul Kak. Iya. Tugas yang dikumpul. Oh. Ya, sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita kerjakan.